أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Menuntut ilmu dibandingkan dengan urusan-urusan duniawi yang lain. Kemudian yang kedua, kata muallif rahimahullahu ta'ala, ayujahidaha ala amali bihi bada ilmihi. Berjihad melawan hawa nafsu untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Berjihad melawan hawa nafsu untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi jamaah rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tingkatan jihad melawan hawa nafsu yang kedua, yaitu kita berjihad. Kita berjuang melawan hawa nafsu untuk bisa senantiasa mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Karena sekali lagi, tatkala kita mengamalkan ilmu, itu pasti akan ada ujian dan cobaan. Ujian berupa rasa malas, rasa bosan, rasa capek, ataupun ujian berupa tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah kepada kita tatkala kita berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian tingkatan jihad melawan hawa nafsu yang ketiga, ayujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Berjihad melawan hawa nafsu untuk berdakwah pada ilmu yang telah dipelajari dan mengajari orang yang tidak mengetahuinya. Tingkatan jihad melawan hawa nafsu yang ketiga, yaitu kita berjihad melawan hawa nafsu kita untuk mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari dan kita amalkan. Karena ketika kita berdakwah, pasti kita akan mendapatkan ujian dan cobaan. Ketika kita terjun di medan dakwah, nanti akan muncul orang-orang yang tidak suka dengan seruan dakwah kita. Dan manusia itu ketika tidak suka dengan seruan dakwah kita, mereka terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang tidak suka dan merespon balik kepada kita, yaitu dengan menfitnah kita, menghina kita, menjatuhkan kita, bahkan mungkin mengkucilkan kita. Tapi ada juga sebagian manusia yang tidak suka dengan dakwah kita, dia hanya tidak mau mendengarkan nasihat dakwah kita saja, tapi tidak memfitnah, membuli dan sebagainya. Karena medan dakwah ini penuh dengan ujian, maka perlu yang namanya jihad, perjuangan, untuk bisa senantiasa istiqomah dalam berdakwah sampai Allah wafatkan kita. Kemudian yang keempat, ayyujahidaha ala sabri ala masyakid dakwah ilallah wa adal khalqi wa yatahammala dzalik kullahu lillah. Berjihad melawan hawa nafsu untuk sabar terhadap kesulitan
dalam berdakwah kepada Allah dan gangguan manusia, serta siap menanggung semua itu karena Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, tingkatan jihad melawan hawa nafsu yang keempat, yaitu kita berjihad melawan hawa nafsu untuk bersabar dalam menghadapi segala kesulitan, rintangan dalam berdakwah kepada Allah, atau berupa gangguan-gangguan manusia tatkala kita berdakwah. Inilah jamaah rahimakumullah, jihad melawan hawa nafsu yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita lanjutkan penjelasan muallif di kitab Salasatul Usul ini. Berkata penulis kitab rahimahullahu ta'ala, "Wat dalilu qauluhu ta'ala," dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yaitu dalil tentang 4 kewajiban. Yaitu di dalam Quran surat Al-Ashr ayat nomor 1 sampai 3. Allah Ta'ala berfirman, "Wal 'ashri," demi masa, "innal insana lafi khusrin," sesungguhnya seluruh manusia benar-benar berada dalam kerugian. "Illalladzina amanu," kecuali orang-orang yang beriman. "Wa 'amilus sholihat," yang melaksanakan amal soleh. "Wa tawasau bil haq," yang saling menasihati dalam kebenaran. "Wa tawasau bis sabr," dan saling menasihati dalam kesabaran. Jamaah pengajian rahimakumullah, di sini penulis menyebutkan dalil yang menjadi dasar tentang 4 kewajiban yang beliau sampaikan. Yang mana dalil tentang 4 kewajiban tersebut ada dalam surat Al-Ashr. Allah Ta'ala berfirman, "Wal 'ashri," demi masa, "innal insana lafi khusri," sesungguhnya seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. "Illalladzina amanu," kecuali orang-orang yang beriman. "Wa 'amilus sholihat," yang melaksanakan amal soleh. "Wa tawasau bil haq," yang saling menasihati dalam kebenaran. "Wa tawasau bis sabr," dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat-ayat ini menunjukkan tentang kewajiban berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Firman Allah Ta'ala, "Innal insana lafi khusrin," sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, menunjukkan bahwa seluruh manusia akan merugi kecuali 4 golongan yang Allah kecualikan, yaitu orang yang beriman, melaksanakan amal soleh, saling memberi nasihat dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Inilah 4 golongan manusia yang tidak akan merugi. Tidaklah disebutkan orang yang merugi kecuali orang yang meninggalkan kewajiban. Sehingga wajib hukumnya bagi seseorang untuk menjadi orang yang beriman, melaksanakan amal soleh, saling memberi nasihat dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kesabaran, agar tidak termasuk orang-orang yang merugi.
Kesimpulannya, yang menjadi dalil bahwasanya 4 kewajiban yang dibawakan muallif itu perkara yang wajib, yaitu firman Allah, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dan tidaklah tadi saya sampaikan disebut orang yang merugi kecuali orang yang meninggalkan kewajiban. Adapun firman Allah Ta'ala, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ini menunjukkan tentang kewajiban berilmu. Firman Allah Ta'ala, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, menunjukkan tentang kewajiban berilmu. Sisi pendalilannya bisa ditinjau dari 2 sisi. Pertama, karena seseorang tidak mungkin beriman dengan benar tanpa didasari oleh ilmu. Jadi kita nggak mungkin bisa beriman dengan benar kecuali iman kita itu didasari oleh ilmu. Kemudian sisi pendalilan yang kedua, karena iman adalah keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Keyakinan di sini maksudnya adalah ilmu. Sehingga kesimpulannya adalah dalil tentang kewajiban berilmu yang disampaikan oleh muallif tadi adalah firman Allah, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa'amilu sholihat, orang-orang yang melaksanakan amal soleh, menunjukkan kewajiban beramal. Jadi dalil tentang wajibnya beramal, yaitu firman Allah Ta'ala, wa'amilu sholihat. Adapun firman Allah Ta'ala, watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, menunjukkan tentang kewajiban berdakwah. Dan firman Allah Ta'ala, watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran, menunjukkan tentang kewajiban bersabar. Kemudian jamaah pengajian rahimakumullah, tentang makna dari surat Al-Ashr, ini ada penjelasan yang bagus dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Taysir Al-Karimir Rahman. Saya bacakan penjelasan beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa yang merupakan waktu siang dan malam. Waktu yang digunakan hamba untuk beramal. Allah bersumpah bahwa seluruh manusia adalah orang yang rugi. Seluruh manusia adalah orang yang rugi. Yakni kebalikan dari orang yang selamat dan beruntung. Dan kondisi orang yang rugi berbeda-beda tingkatannya, kata beliau. Terkadang seseorang bisa rugi sama sekali, seperti keadaan orang yang dia rugi di dunia dan di akhirat, kehilangan kebahagiaan dan mendapat siksa neraka. Terkadang seseorang hanya rugi dalam sebagian keadaan saja. Mungkin dia mendapatkan kerugian di dunia,
namun di akhirat dia menjadi orang yang beruntung. Atau sebaliknya, dia menjadi orang yang beruntung ketika di dunia, tapi di akhirat dia menjadi orang yang celaka dan rugi. Oleh karena itu, Allah menyebutkan semua manusia itu berada dalam kerugian, kecuali 4 golongan, kata beliau. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah dan perintah-perintahnya. Jadi orang yang tidak akan merugi di dunia maupun di akhirat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan perintah-perintah. Inilah orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak mungkin seseorang akan merasakan kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, kedamaian hidup, kecuali kalau dia merealisasikan iman kepada Allah dan juga iman kepada perintah-perintah Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Sementara seseorang itu tidak bisa beriman tanpa ilmu. Karena iman itu tidak sempurna tanpa adanya ilmu. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Jadi, golongan orang yang tidak akan merugi. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, hendaknya kita perbanyak amal soleh. Hal ini mencakup seluruh kebaikan, baik amalan dohir maupun batin, baik terkait dengan hak Allah maupun hak makhluknya, baik perkara wajib maupun sunnah. Kemudian yang ketiga, golongan yang tidak akan merugi, orang yang berwasiat dalam kebenaran, yakni dalam perkara ilmu dan amal soleh. Maksudnya adalah orang yang saling mewasiatkan satu sama lain dalam hal ilmu dan amal soleh, serta saling memotivasi dan mendukung dalam melaksanakan. Jadi tatkala kita berdakwah, mengajak orang lain untuk mentaati Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, kita menjadi orang yang beruntung, golongan yang tidak merugi. Kemudian yang keempat, orang yang saling berwasiat dalam kesabaran, baik sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, maupun sabar dalam menghadapi takdir Allah. Kemudian kata Syekh Sa'di, dengan memiliki 2 sifat yang pertama, beriman dan beramal soleh, seorang hamba menyempurnakan dirinya sendiri. Sementara dengan memiliki 2 sifat yang terakhir, berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, seorang hamba bisa menyempurnakan orang lain. Dengan mengumpulkan dan menyempurnakan keempat sifat di atas, seseorang akan selamat dari kerugian serta mendapat keberuntungan yang besar. Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita mempunyai 4 sifat yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Asr ini, sifat yang pertama, beriman kepada Allah dan perintah-perintahnya. Sifat yang kedua, beramal soleh. Sifat ketiga, berwasiat dalam kebenaran, yakni berdakwah, menyeru manusia untuk mentaati Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sifat yang keempat, berwasiat dalam kesabaran, baik sabar dalam ketaatan pada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, diselamatkan dari kerugian. Ya, mungkin untuk
pengajian kita ya, pada kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini, dan mohon doa dari jamaah sekalian, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang ya, dari panitia bisa menyediakan aplikasi Zoom yang mungkin berbayar ya, sehingga kita tidak dibatasi oleh waktu dan lebih mudah untuk memperlancar kegiatan ini ya. Demikian saja untuk pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan waktu yang tersisa ya kita akan gunakan untuk tanya jawab dan diskusi. Monggo kepada Mas Arif Saryadi selaku moderator kami persilahkan. Jazakallahu khairan, sangat bermanfaat atas materi yang telah disampaikan. Langsung saja menuju acara yang ketiga, yaitu tanya jawab. Pada jamaah sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, mungkin ya untuk kajian malam hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.